Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Wahyuni, NIM 1810179, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dan siklus perencanaan pembangunan. Pengertian perencanaan pembangunan. Secara umum, perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. Menurut Conyers and Hills tahun 1994 mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Elemen perencanaan. Dari definisi yang telah dikemukakan oleh Conyers and Hills tersebut mengedepankan 4 unsur dasar atau elemen perencanaan, yaitu yang pertama, pemilihan. Merencanakan berarti memilih. Artinya, perencanaan merupakan proses memilih di antara berbagai kegiatan yang diinginkan. Karena tidak semua yang diinginkan itu dapat dilakukan dan dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hal itu menyiratkan bahwa hubungan antara perencanaan dan proses pengambilan keputusan sangat erat. Yang kedua yaitu sumber daya. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya. Penggunaan istilah sumber daya di sini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumber daya di sini mencakup sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, dan keuangan. Elemen yang ketiga yaitu tujuan. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. Elemen yang keempat yaitu waktu. Perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsur penting dalam perencanaan adalah unsur waktu. Tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang. Ciri-ciri perencanaan. Perencanaan itu bersifat publik, bukan aktivitas individual. Berorientasi pada masa depan, bukan orientasi masa kini. Strategis, deliberate atau kesepakatan, dan terhubung pada tindakan. Perencanaan diperlukan karena alasan. Yang pertama, adanya kegagalan pasar. Perencanaan muncul disebabkan oleh ketidakmampuan mekanisme harga dalam meningkatkan pertumbuhan, efisiensi, dan keadilan. Alasan yang kedua yaitu isu mobilisasi dan alokasi sumber daya. Dengan keterbatasan sumber daya, maka sumber daya tenaga kerja, sumber daya alam, kapital sebaiknya tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif atau bersifat coba-coba. Alasan yang ketiga yaitu dampak psikologis dan dampak terhadap sikap atau pendirian. Pernyataan tentang tujuan pembangunan ekonomi dan sosial seringkali mempunyai dampak psikologis dan penerimaan yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Alasan yang keempat yaitu adanya bantuan luar negeri. Bantuan dari negara donor akan berpeluang lebih besar jika disertai dengan rencana kegiatan yang rasional. Fungsi atau manfaat perencanaan yaitu sebagai penuntun arah, minimalisasi ketidakpastian, minimalisasi inefisiensi sumber daya, dan penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan. Yang pertama yaitu tujuan akhir yang dikehendaki. Yang kedua, sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif. Yang ketiga, jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. Yang keempat, masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Yang keenam, kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. Yang ketujuh, orang, organisasi, atau badan pelaksananya. Yang kedelapan, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. Sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional yaitu merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara
dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Landasan filosofis, yaitu cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan. Kemudian adanya proses perencanaan yang pertama yaitu pendekatan politik. Pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMD, yaitu rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang kedua yaitu proses teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Yang ketiga, partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders antara lain melalui musrenbang. Yang keempat, proses top down dan bottom up, dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Kemudian yaitu asas sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Yang kedua yaitu perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ketiga, SPPN diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Kemudian tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Yang ketiga yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Tahapan perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu tahap penyusunan rencana. Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab Badan Perencana, baik Bappenas untuk tingkat nasional dan Bapeda untuk tingkat daerah. Tahap yang kedua yaitu tahap penetapan rencana. Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. Tahap yang ketiga, tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Tahap yang keempat yaitu tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, Badan Perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan pembangunan tersebut. Selanjutnya itu ruang lingkup perencanaan. UU 25 tahun 2004. Yang pertama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJP Nasional. Yang kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJM Nasional. Yang ketiga, Renstra Kementerian atau Lembaga, Peraturan Pimpinan KL. Yang keempat, Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Perpres. Yang kelima, Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga, Renca KL.
peraturan pimpinan KL. Selanjutnya yaitu siklus perencanaan pembangunan. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan dan pengolahan data serta informasi. Yang kedua yaitu analisis dan diagnosis. Analisis yaitu melakukan perbandingan pada data, dan diagnosis yaitu melakukan pemeriksaan teknik atau cara yang sesuai atau tidak. Yang tahap ketiga yaitu perumusan kebijaksanaan. Tahap keempat, perkiraan kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan pada sumber daya manusia atau tenaga kerjanya yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan perencanaan tersebut. Tahap kelima yaitu penetapan sasaran. Tahap yang keenam yaitu mencari atau mendapatkan alternatif strategi yang layak untuk digunakan. Tahap yang ketujuh, perumusan rencana. Tahap yang kedelapan yaitu penganggaran, yaitu berupa sumber dana, itu didapat dari mana. Tahap yang kesembilan yaitu rincian rencana atau term of reference. Tahap yang ke-10 yaitu pelaksanaan rencana. Tahapan yang ke-11 yaitu evaluasi rencana dan pelaksanaan, yaitu melakukan penilaian dan kesesuaian terhadap apa yang dilaksanakan, apakah itu berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian siklus itu akan kembali pada tahap analisis dan diagnosis. Selanjutnya yaitu siklus putaran kegiatan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan mempunyai siklus atau putaran kegiatan yang terpola hampir secara seragam. Secara umum terdapat 10 siklus minimum perencanaan pembangunan yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu penilaian keadaan saat ini, kedua penilaian arah pembangunan masa datang, ketiga formulasi tujuan dan sasaran pembangunan, keempat mengkaji alternatif strategi pembangunan, kelima menetapkan prioritas pembangunan, keenam merumuskan kebijakan pembangunan, ketujuh identifikasi program dan kegiatan, kedelapan menetapkan perkiraan dana investasi, kesembilan menetapkan indikator kinerja, dan ke-10 penyusunan rencana tindak atau action plan. Kemudian yaitu musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, yaitu melalui suatu forum yang disebut dengan musrenbang. Jadi, musrenbang itu yaitu forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang juga merupakan forum pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah, dimulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, forum SKPD, kabupaten atau kota, provinsi dan regional sampai tingkat nasional. Diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.